Alhamdulillah Alhamdulillahil amiri bil ma'rufi wan nahi 'anil munkar. Asyhadu an la ilaha illallah syahadata man ata'ahu wa syakar. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu asdaqu man absyara wa andar. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim war rasulil azim wa ala alihi wa sahabatihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita bersama-sama untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa diberikan kepada kita tanpa kita minta dan semuanya gratis. Mari kita senantiasa bersalawat dan menyampaikan salam ta'zim, salam cinta, salam rindu atas junjungan kita, qudwah hasanah kita yang kita harapkan syafaatnya di hari kiamat kelak, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Dan mari kita senantiasa berupaya meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara imtithalul awamir wa jitinabun nawahi, menjalankan perintah-perintah agama dan menjauhi larangan-larangannya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan keikhlasan dan keistiqomahan, dan pada saatnya nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema khutbah pada siang hari ini yaitu Allah Subhanahu wa taala berhujjah dengan 4 orang sosok atas 4 golongan umat manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang berbahagia, di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ada yang tidak mau tunduk kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, ada yang enggan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam alasan. Maka Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak akan mematahkan setiap alasan dari hambanya yang ketika hidup di dunia enggan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, enggan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang dinukil oleh antara lain Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Nasahihul Ibad yang disyarah oleh Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani Asy-Syafi'i, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yahtajju Allahu bi arba'ati ashkhasin ala arba'ati ajnasi minan nas." Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak akan berhujjah, akan berargumentasi
dengan 4 sosok nabi untuk membantah, untuk membatalkan alasan 4 orang dari kalangan manusia yang enggan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yahtajullahu subhanahu wa ta'ala bi Sulaiman alaihissalam alal muluki wal agniya. Allah Subhanahu wa ta'ala berhujjah dengan Nabi Sulaiman alaihissalam atas para raja-raja, para penguasa dan orang-orang kaya yang ketika hidup di dunia mereka enggan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mau berjuang dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah bertanya kepada mereka, "Kenapa kalian tidak mau beribadah kepada Allah? Kenapa kalian tidak mau berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala?" Mereka menjawab, "Karena kami sibuk dengan kekuasaan, kami sibuk dengan kerajaan kami sibuk dengan harta dan kekayaan kami sibuk dengan bisnis kami." Lalu Allah Subhanahu wa taala membantah mereka, membatalkan argumentasi mereka dan alasan mereka. Allah berkata, "Lihatlah kepada Nabi Sulaiman alaihissalam yang selain seorang nabi juga seorang raja, seorang penguasa besar. Bahkan beliau pemilik kerajaan, kekuasaan yang terbesar yang pernah ada di dalam peradaban umat manusia. Sebagaimana beliau pernah minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Minta diberikan kekuasaan, kerajaan yang tidak akan pernah lagi diberikan kepada siapapun sepeninggalnya. Kekuasaannya bukan hanya kepada umat manusia, tapi juga kepada makhluk-makhluk yang lain, termasuk kepada binatang dan kepada jin sekalipun. Walaupun Nabi Sulaiman alaihissalam berkuasa sedemikian hebat dan tentu kaya raya, hartanya banyak, tapi itu semua tidak menghalangi dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menghalangi dia untuk menolong hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ditanya tentang kekuasaan, kerajaan dan kekayaan yang dia miliki, maka dia menjawab, "Hadza min fadli Rabbi liyabluwani aashkuru am akfur." Ini semata-mata adalah anugerah, adalah keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanyalah titipan, hanyalah pinjaman sementara dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk menguji saya. Aashkuru am akfur? Apakah aku syukur atau kufur? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa yahtajjullahu bi Yusuf alaihissalam 'alal 'abid. Allah Subhanahu wa taala akan berhujjah, akan berargumentasi dengan sosok Nabi Yusuf alaihissalam untuk membantah alasan para hamba-hamba sahaya yang ketika hidup di dunia enggan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah bertanya kepada mereka, "Kenapa kalian ketika di dunia tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kalian tidak mau berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala?" Mereka menjawab, "Kami sibuk melayani tuan-tuan kami. Kami sibuk melayani majikan-majikan kami, bos-bos kami, atasan-atasan kami." Lalu Allah Subhanahu wa taala membantah alasan mereka. Allah berkata, "Lihatlah kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Meskipun dia menjadi budak yang pernah berada di dalam atau di bawah kekuasaan Perdana Menteri Mesir dan keluarganya ketika itu sama sekali tidak menghalanginya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelemahannya ketika itu juga tidak membuatnya, menjadikannya sebagai pembenar untuk melakukan maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika beliau dihadapkan
pada sebuah kesempatan bermaksiat yang luar biasa yang direkam di dalam Al-Quran. Apa jawaban beliau? Beliau justru mengatakan, ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu rabbi ahsana mathwai, sesungguhnya dialah Tuhanku yang senantiasa berbuat baik kepadaku. Bahkan ketika dalam keadaan terdesak, padahal beliau adalah orang yang berposisi lemah, berada pada kelemahan, yang beliau dengan tegas mengatakan, Rabbi inna sijna ahabba ilayya, Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi. Tuhanku, penjara lebih aku sukai ketimbang aku harus melakukan apa-apa yang mereka minta daripada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa yahtajjullahu bi Ayyub alaihissalam alal marda wad du'afa. Allah Subhanahu wa taala akan berhujjah, akan berargumentasi dengan sosok Nabi Ayyub alaihissalam untuk membantah alasan orang-orang sakit, orang-orang lemah yang ketika hidup di dunia enggan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah bertanya kepada mereka, kenapa kalian ketika hidup di dunia enggan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kalian enggan berjuang di dalam Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan kebenaran? Mereka menjawab, karena kami sibuk dengan penyakit kami. Kami sibuk dengan penyakit-penyakit yang menimpa kami. Kami sibuk dengan virus-virus yang ada pada kehidupan kami. Kami sibuk dengan pandemi yang ada pada kehidupan kami. Kira-kira seperti itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala membantah mereka. Allah berkata, lihatlah kepada Nabi Ayyub alaihissalam. Meskipun dia ditimpa oleh penyakit yang luar biasa, dahsyat, penyakit yang sangat kronis, bahkan dianggap sebagai penyakit yang paling hebat yang pernah diderita umat manusia dalam sejarah umat manusia. Semua tubuhnya berulang, dan itu berlangsung 18 tahun, bukan 2 tahun, bukan 3 tahun, bukan hitungan bulan, 18 tahun seluruh tubuhnya berulang. Tapi lisannya dia mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, lisannya jangan sampai busuk, jangan sampai berulat, agar bisa senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam kesusahan beliau, di dalam penderitaannya beliau, menderita penyakit yang luar biasa dahsyat, yang menyakitkan bahkan mematikan, beliau senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisannya tidak pernah berhenti berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu zikir yang diabadikan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, apa kata beliau? Massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, ya Allah, aku ditimpa oleh penyakit, dan engkaulah yang maha memberikan kasih sayang. Bayangkan saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi yang terpuruk, ditimpa oleh penyakit yang paling dahsyat yang pernah menimpa umat manusia, tetapi dalam keyakinannya dia senantiasa menganggap Allah Subhanahu wa taala mencintai dan menyayanginya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yang terakhir, wa yahtajjullahu bi Isa alaihissalam alal fuqara'i wal masakin. Allah Subhanahu wa taala akan berhujjah, akan menegakkan argumentasi dengan menghadirkan sosok Nabi Isa alaihissalam untuk membantah alasan orang-orang fakir miskin yang enggan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka, kenapa kalian ketika di dunia enggan beribadah kepada Allah? Mereka menjawab, kami sibuk mencari nafkah kehidupan, kami sibuk menghadapi
dahsyatnya, pahitnya, getirnya kemiskinan dan kepapaan. Lalu Allah Subhanahu wa taala membantah argumentasi mereka dengan mengatakan kepada mereka, lihatlah kepada Nabi Isa alaihissalam, bukan hanya sebagai orang yang miskin secara materi, bahkan juga dia tidak punya ayah, bahkan tidak punya istri. Tapi semua itu, kemiskinannya itu tidak pernah menghalanginya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam kepapaannya, di dalam kemiskinannya, terkenalah doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma warzuqna wa anta khairur raziqin. Diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau doa ini dibacakan orang-orang kaya mungkin wajar. Dia mengakui bahwa Allah pemberi rezeki. Dalam kondisi dia tidak mendapatkan rezeki yang layak, tapi dia yakin dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rzuqna wa anta khairur raziqin. Berikan rezeki kepada kami karena Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sedang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, kondisi kita ketika hidup di dunia ini tidak ada satupun yang bisa kita carikan pembenaran dan alasan untuk tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun kelebihan dan kekurangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita, itu hanyalah cara Allah untuk menguji kita, apakah kita benar-benar mau tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Apakah kita betul-betul mau bersyukur atau kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apapun yang Allah berikan pada kita, apapun kedudukan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita, apapun kekuatan yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita sementara ini, selama kita hidup di dunia, kita manfaatkan, kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, serta untuk menolong hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah syahadata man ata'ahu wa syakar wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu asdaqu man absyara wa anzar. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa an'im 'ala hadzal nabiyil karim wal rasulil 'azim wa 'ala alihi wa sahabatihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Faqad qala Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma salli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad. Wardallahumma an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa anis sahabati ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'izzal Islam wal muslimin. Allahumma 'izzal Islam wal muslimin. Allahumma 'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'adin. Allahumma ansur ikhwanal muslimin fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma irfa' wadfa' 'anna al-bala wal waba wal riba waz zina wal munkarat ma dhahara minha wa ma batan min biladina Indonesia khassa
ومن سائر بلدان المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.